Salam MNB Novel. Cadar perak tersenyum mendengar ucapan Ranggageni. Perempuan itu melangkah mendekati anaknya, lalu mengusap rambut putranya yang tergerai panjang dengan penuh kasih sayang. Lama keduanya membisu, membiarkan hati mereka hanyut dengan perasaan yang bergelora di dada masing-masing. Datanglah anakku. Kerinduan adalah bagian dari kehidupan manusia di dunia ini. Kerinduan merupakan bunga-bunga dalam hati yang penuh dengan serbuk-serbuk khayalan yang sulit untuk kita mengerti. Kerinduan dan hidup seperti api dan asapnya. Dewata menciptakan hidup ini penuh dengan segala kesempurnaannya. Ada pertemuan, ada perpisahan, penuh dengan cinta dan kasih sayang, penuh dengan kecewa dan rindu, penuh dengan segala rasa cemas dan bahagia. Aku bisa membayangkan gejolak rindu itu, anakku. Sabarlah. Sebentar lagi semuanya akan berakhir. Tidak lama lagi, anakku. Sabarlah. Ya, Ibunda. Aku bisa bersabar. Aku bisa menunggu waktu satu purnama itu, Ibunda. Tapi jauh di sudut hatiku, aku merasakan sesuatu yang aneh yang selalu bergetar dan menggelitik. Kau ini ada-ada saja. Memang begitu kalau orang akan memasuki satu hal yang baru dalam hidupnya. Ibunda juga dulu memiliki dan merasakan satu getaran yang aneh dalam hati yang paling dalam. Tenanglah, saat malam pertama dan malam-malam selanjutnya perasaan itu akan hilang. Mudah-mudahan saja, Ibunda. Tapi terus terang, aku masih merasa penasaran dengan cerita Ibunda yang terpotong waktu itu. Mengenai kakekmu yang membuat raja di pundakmu dan di paha adikmu itu? Iya, Bunda. Aku penasaran dengan itu. Dan Ibu sepertinya begitu merahasiakannya. Katakanlah, Bu, apakah kakek masih hidup? Baiklah, anakku. Mungkin sekarang kau harus tahu semuanya. Harus tahu lebih banyak tentang kakekmu itu. Dengarlah. Orang yang selama ini kau cari sampai kau nyasar ke dalam hutan Wanabaya adalah kakekmu. Maksud Ibu, Kirata Kencana itu kakekku? Iya. Beliaulah kakekmu, adik dari ayahku. Adik dari kakekmu yang sebenarnya. Kakek Kirata Kencana itu kakekku. Alangkah menyedihkan hal itu, Ibu. Aku tak sempat lagi bertemu dengannya. Dia telah meninggalkan kita. Kakek telah mati di hutan Wanabaya. Ramanda telah membunuhnya. Ramanda telah memenjarakannya. Ramanda menghukumnya dengan amat kejam. Maafkanlah, kakek Murakai Langit. Sebenarnya kuburan yang kau lihat dan kau katakan itu bukanlah kuburan asli kakekmu. Para rewangnya telah membuat kuburan palsu. Aku semakin tidak mengerti. Aku melihat sendiri kuburan itu, Ibu. Aku melihat para rewang itu menangis dan bersedih. Mereka begitu kehilangan. Tak mungkin mereka mengelabuiku. Sungguh, anakku. Mereka telah menipumu dengan kuburan itu. Itu kuburan yang sengaja dibikin agar semua orang yang mencarinya akan mengetahui bahwa ia telah mati. Dari mana Ibunda tahu semuanya itu? Bukankah selama ini Ibu dan kakek tidak pernah bertemu? Anakku, nama kakekmu sebenarnya bukan Kirata Kencana. Namanya adalah Resi Kencana Pati. Di saat aku pergi membawamu dari keraton, kakekmu pergi dari keraton, lalu melakukan penyamaran menjadi Pandai Emas. Dia juga mengganti namanya menjadi Kirata Kencana. Ibunda bisa mengetahui semuanya. Apakah sebelum kakek mati? Sekali lagi aku katakan, anakku, kakekmu Resi Kencana Pati belum mati. Kau ingat dengan laki-laki bertopeng yang selalu melindungi Ramandamu? Maksud Ibunda Ki Jawuk? Iya. Ki Jawuk itu sebenarnya adalah kakekmu. Dialah Kirata Kencana atau Resi Kencana Pati. Bagaimana ini, Ibu? Aku tidak mengerti. Kenapa kakek melakukan semuanya itu? Kenapa, Ibunda? Entahlah. Aku
Aku juga tidak mengerti dengan kakekmu itu. Dia selalu berbuat yang aneh-aneh dengan merahasiakan dirinya. Tapi sudahlah, tak perlu dipikirkan lagi. Yang penting dia masih hidup. Dia masih bisa bersama-sama kita. Kau tak perlu bingung. Sekarang camkanlah, apakah para siluman Wanabaya akan memangsa orang-orang yang masih keturunan darah Resi Wanabaya? Kurasa kau bisa memikirkan itu. Bagaimana kau tidak disentuh oleh para siluman itu saat kau berada di sana? Aduh, Gusti, karo apa ki obate, Angger hari wis nguwatiraken bae. Wah, kok malah ngecek wong lanang gering puyeng, larandas, lara untuk. Aduh, saking larae sampai nyucut mengkenen. Beli kakek gawe nang obat. Aduh. Lo hari Kang Bohel, lamun sing mau atuh. Kula mah beli apa-apa. Nah iki Oskadon, puyeng, larandas, lara untu, keresepan sok lara, karo kian bae kula mah Oskadon beli suwe. Aduh, sering ngantuk kita mari nginum Kang Kienku. Makane pekerjaan iki lagi numpuk pisan. Dasar Kang Bohel mah ketinggalan zaman. Minum Oskadon mah nganggok ngantuk segala macem, Kang. Kang penting sih cepet waras. Keswaras. Coba ki. Aduh, Oskadon ya. Halai Jod, bener baik kayak jet cepet teh. Wis langka puyenge, wis langka larandase, wis langka lara untu. Aduh ilang kabeh Jod. Wah hebat Oskadon, hebat. Kang bener sih? Bener Oskadon. Beli salah maning, cepet ibarat kaya jet. Oskadon ngilangaken segala macam penyakit puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara, cuma nginum Oskadon obate. Oskadon ora nimbulaken rasa ngantuk, langka efek sampingane. Oskadon bisa dituku ning ndi bae, ning toko-toko obat, apotek, karo warung-warung kang parek. Oskadon obat puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara pisan nganggo Oskadon obate. Oskadon produksi PT Supra Verbindo Pharma. Oskadon cepete kaya tenaga jet, ancur segala penyakit. Oskadon. Maafkan aku. Selama ini aku telah memanggilmu seenak dan sesuka hatiku. Aku telah durhaka padamu. Maafkan aku, kakek. Maafkan. Sudahlah, Ranggageni. Kau tidak bersalah. Kakekmu yang membuat semuanya. Kakekmu yang membuat kita semua tidak mengenalnya. Ibunda, saat terakhir aku bertemu dia di pinggiran gua desa Jogonolan ketika mencari putra Nimas Cemani. Saat itu aku masih berlaku tidak hormat padanya. Aku masih mengenal kakek sebagai Ki Jawu. Sudahlah anakku, semuanya kesalahan kakekmu. Aku sudah mengatakan padanya agar dia membuka kedoknya. Tapi dia tidak mau Ramandamu mengenalnya dan juga Putri Cemani. Sudahlah anakku, tidak usah kau ingat lagi semuanya. Kini kakekmu pasti sudah menemukan Putra Cemani. Kenapa kakek begitu? Kenapa dia tidak mengenalkan dirinya secara pribadi padaku? Kenapa dia tetap menutupi dirinya walaupun padaku? Sudahlah anakku. Suatu saat kelak, dia pasti akan kembali lagi kemari menemui kita. Kakekmu itu orang aneh. Dia bisa muncul kapan saja yang dia inginkan. Sama seperti dulu ketika kau masih kecil. Dia muncul di jalan, lalu pergi lagi. Lalu di saat kau berpisah denganku, saat aku masih bersama Jatayu adikmu, dia muncul dan membuatkan raja itu di paha adikmu. Lantas dia pergi lagi. Kemudian semua orang mencarinya. Semua orang inginkan rahasia tentang hutan Wanabaya. Dan kemudian dia muncul lagi dengan nama Ki Jawu.
membantu Ramandamu dengan segenap jiwa raganya. Dia menolong tanpa pamrih. Iya, Ibunda. Aku tahu kakek melakukan semuanya itu demi cinta dan sayangnya pada Ibunda. Dia melindungi Ramanda agar Ibunda tidak kehilangan orang yang Ibunda cintai. Yang juga aku benci. Sudahlah anakku, lupakan semuanya. Sekarang kita harus pusatkan pikiran kita untuk hari perkawinanmu. Karena banyak hal-hal yang tak terduga bakal muncul. Di Mrapjingga ini musuh-musuh kita masih banyak yang berkeliaran. Dan kalau Gusti Raka Penangkaran datang kemari, akan bertambah satu lagi beban kita. Kita harus melindungi dan menjaga keselamatan beliau. Ya, Ibunda. Tapi kurasa Paman Wisesa sudah tahu semuanya. Beliau pasti membuat penjagaan yang ketat di sekitar keraton ini. Lagi pula yang mungkin datang kemari untuk membalas dendam adalah Nyai Balitung atau Naga Caling. Karena hanya dua orang itu sajalah yang begitu penasaran dengan Mrapjingga. Dan kedua tokoh itu tak bisa kita anggap enteng. Nyai Balitung tentu memiliki kesempurnaan lagi pada dirinya. Kekuatan perempuan itu hanya pada siluman suruhannya. Sebab ilmu yang dimilikinya masih setingkat dengan Ibunda Putih Suci. Maka aku rasa Ibunda sendiri masih sanggup menghadapinya. Apalagi dibantu dengan para perwira Mrapjingga. Jadi dalam perkawinanmu kelak, kau akan mengandalkan ibumu ini untuk menjaga keamanan. Bukankah seharusnya ibumu ini berada di sisimu, menyaksikan kau menikah, duduk di pelaminan? Bukan begitu, Ibunda. Aku tidak bermaksud demikian. Aku tidak menghendaki Ibunda menjadi seorang kepala keamanan. Kalau memang Nyai Balitung tiba-tiba masuk, kan Ibunda bisa menghadapinya. Baiklah, aku akan menghadapinya. Aku akan bunuh siapapun yang mengganggu perkawinan putraku. Aduh, Gusti, aduh. Karo apa ki obate, duh? Angger hari wis nguwatiraken bae. Wah, kok malah ngecek wong lanang gering puyeng, larandas, lara untu. Duh, aduh, saking larae sampai nyudut mengkenen. Beli kakek gawe nang obat. Aduh. Lho, ari Kang Bohel, lamun sing mau atuh. Kula mah beli apa-apa. Nah iki oskadon, puyeng, larandas, lara untu, keresepan sok lara, karo kian bae kula mah oskadon beli suwe. Aduh, sering ngantuk kita mari nginum Kang Kienku. Makane pekerjaan iki lagi numpuk pisan. Dasar Kang Bohel mah ketinggalan zaman. Nginum oskadon mah nganggok ngantuk segala macem, Kang. Kang penting sih cepet waras. Keswaras. Coba ki. Aduh, oskadon ya. Alay Jot, bener baik kayak jet cepet teh. Wis langka puyenge, wis langka larandase, wis langka lara untu. Aduh ilang kabeh Jot. Wah hebat oskadon, hebat. Kang bener sih? Bener oskadon. Beli salah maning, cepete ibarat kaya jet. Oskadon ngilangaken segala macam penyakit puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara, cuma nginum oskadon obate. Oskadon ora nimbulaken rasa ngantuk, langka efek sampingane. Oskadon bisa dituku ning ndi bae, ning toko-toko obat, apotek, karo warung-warung kang parek. Oskadon obat puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara pisan nganggo oskadon obate. Oskadon produksi PT Supra Verbindo Pharma. Oskadon cepete kaya tenaga jet, ancur segala penyakit. Oskadon. Ibunda,
Apakah Ramanda akan kembali ke keraton ini kalau mendengar perkawinanku? Sudahlah anakku, jangan terlalu berharap. Ramandamu itu tak bisa diajak kerjasama. Dia terlalu keras dengan kemauannya. Kurasa dia sudah mendengar berita perkawinanmu, kecuali dia sudah mati. Tapi nyatanya dia tak juga datang ke keraton ini. Sudahlah, jangan pikirkan lagi tentang dia. Kurasa selama ini kita sudah terlalu menderita karena ulahnya. Jadi menjelang hari kebahagiaanmu, jangan kau pikirkan lagi dirinya. Kalau dia memiliki pikiran dan kasih sayang, dia akan kembali. Tapi sudahlah, tak perlu banyak berharap, karena akhirnya akan membuahkan kekecewaan. Lupakanlah, maka kau akan bahagia. Tapi Bunda... Mata langit anakku, sudah berapa kali ibu katakan, lupakan Ramandamu. Dia hanya membuat kita menderita. Dia memang orang yang tidak bertanggung jawab. Dia hanya mau senangnya sendiri. Suatu saat kelak, dia akan benar-benar menyesal dengan tindakan dan sikapnya itu. Maafkan aku, Ibunda. Sudahlah, tak perlu minta maaf anakku. Sekarang belajarlah untuk melupakan sesuatu yang selalu membuatmu sedih. Sudah terlalu lama kita menderita. Sudah terlalu lama kita merasakan pahitnya kesengsaraan dan getirnya penderitaan itu anakku. Kini masanya kita bahagia. Kini masanya kita regup ketenangan dan kedamaian. Kecuali itu, Dewa tidak mengizinkannya. Ibunda, aku sudah lama tidak bertemu dengan Paman Wisesa dan Paman Kanira, serta Paman Cutak. Jadi aku belum tahu perkembangan yang telah mereka lakukan. Kalau kau ingin bertemu beliau, panggil saja. Aku rasa mereka akan datang kemari. Tapi rasanya kurang enak kalau menerima mereka di sini, Ibunda. Sebaiknya kita ke pendopo saja. Kita bisa berbicara dengan tenang dan santai. Ya, begitu juga baik. Tapi bagi Ibunda, kau tidak punya masalah untuk menerima mereka di mana saja. Keraton ini milikmu. Kau adalah raja. Jadi tidak ada tempat yang tak boleh atau tak enak untuk memanggil para pembantumu. Tapi sebaiknya kita ke pendopo utama saja, Ibunda. Toh aku dalam keadaan sehat. Kalau aku sakit, mungkin mereka aku panggil untuk menghadap di sini. Ayolah anakku. Segar sekali udara sore ini, Bunda. Aku sudah beberapa hari ini tidak masuk kemari. Kurasa Paman Wisesa dan yang lainnya pun tidak pernah masuk kemari. Mereka pasti sibuk. Iya, anakku. Aku seringkali melihat mereka berbincang-bincang dengan para punggawa dan perwira menengah. Dan tidak jarang kujumpai Rama Wisesa sedang berbicara dengan para prajurit. Ya, aku beruntung memiliki orang-orang seperti mereka, Ibunda. Mereka bekerja benar-benar untuk kepentingan rakyat Merak Jingga. Oh ya, bagaimana menurut pendapat Ibunda tentang kerja mereka semua? Aku memandang mereka sama sepertimu. Mereka itu orang-orang yang bertanggung jawab. Mereka mengabdi tanpa pamrih. Aku tahu banyak masalah pribadi mereka yang mereka tinggalkan, seperti Paman Wisesamu itu. Paman Wisesa? Ada apa dengan beliau, Ibunda? Cadar perak menarik nafas. Lalu dia memandang ke arah jalan utama menuju ke pendopo. Jalan itu masih sepi, yang mereka tunggu belum lagi datang. Lalu Cadar Perak menceritakan sedikit tentang Rama Wisesa yang didengarnya dari Ningrum dan Ambar Ayu maupun Panggayu. Oh, jadi Paman Wisesa dan Kinanti keponakan Padasrin itu saling mencintai? Begitulah yang kudengar anakku. Aku mendapat itu dari sumber-sumber yang bisa dipercaya. Tapi akhir-akhir ini, aku tak melihat mereka berdua-duaan lagi. Mungkin karena Rama Wisesa terlalu sibuk dengan masalah perkawinan.
Sapa kang awake lemes bae gage nginum oskapit. Ahe, kita gen sedina siji. Sehat awake, lan kerjane ora cepet lemes. Abdol, pantes semangat lan sehat bae si Akang mah. Pantes nginum oskapit sedina siji. Hebat. Oskapit salah siji multivitamin lan mineral kang paling dibutuhaken ning awak kita. Vitamin kang bisa nambah tenaga lan sekaligus menimbulaken semangat ning awak kita. Haca, oskapit vitamin kang bener-bener lengkap. Afdol, lamun kita ngebiasa akan minum oskapit sedina siji, nganggo jaga dan jaga supaya awak tetap sehat lan ora cepet lemes nganggo ngelaksanakan ing pekerjaan. Oskapit gen bagus pisan nganggo ibu-ibu kang lagi hamil dan nyusui supaya bayine sehat lan cerdas, mangkane minum oskapit sedina siji. Kang kurang darah, nafsu mangane kurang, gen minum oskapit. Oskapit vitamin kang lengkep pisan lan sekaligus menjaga ning kesehatan kita kabeh supaya dadi jag-jag weringkas waluya jati maning. Oskapit nganggo kita kang sering kerja berat lan nganggo para olahragawan olahragawati, adik-adik pelajar, karyawan-karyawati biasa akan minum oskapit sedina siji. Oskapit vitamin kang paling lengkap. Oskapit produksi PT Sufra Verbindo Farma. Nah, saudara pendengar, bagaimana kisah selanjutnya? Apakah yang akan dilakukan oleh Rangga Geni? Untuk mengetahui jawabannya, ikuti terus serial Mantra Naga Bumi ini pada radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.